Bab 1191 Misteri Alien. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Saya tidak mendapatkan apa-apa, hanya merusak halaman suci. Jawab Fang Yu. Petik 2. Hancurkan pengadilan suci. Yuan Sanquan tampak membosankan. Jika orang lain mengatakan itu, dia pasti akan menganggapnya menyombongkan diri. Tapi Fang Yu lah yang berbicara. Fang Yu yang membunuh roh itu dalam hitungan detik. Mengapa kamu menghancurkan pengadilan suci? Yuan Sanquan bertanya ragu-ragu. Pengadilan suci tangan pertama, kata Fang Yu. Ekspresi Yuan Sanquan berubah dan tidak berbicara. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa sebelum kamu melihat gerbang tempat suci, seseorang menyebutkan tempat suci itu kepadamu. Siapa orang itu? Fang Yu bertanya. Namanya Li Mofan, anjing yang tidak tahu malu. Yuan Sanquan berkata, tahukah kamu? Li Mofan. Fang Yu belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia memasuki halaman suci dan meminta saya untuk pamer setelah dia keluar, tapi saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, mungkin dia sudah mati, kata Yuan Sanquan. Sepertinya kamu tidak terlalu menyukai orang ini. Fang Yu bertanya. Mata Yuan Sanquan penuh dengan rasa jijik. Melihat Yuan Sanquan sepertinya tidak mau bicara lebih banyak, Fang Yu berhenti bertanya. Setelah memikirkannya, dia berbicara lagi, ada satu hal lagi yang ingin ditanyakan padamu. Apa masalahnya? Yuan Sanquan bertanya dengan ekspresi lebih lembut. Apakah kamu tahu sesuatu tentang ras asing? Fang Yu bertanya. Asing. Mendengar nama ini, ekspresi Yuan Sanquan langsung berubah. Dia melihat sekeliling tanpa sadar. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Tentang ras asing, saya benar-benar tidak bisa bicara lebih banyak, kata Yuan Sanquan dengan sedikit ketakutan tersembunyi di matanya. Fang Yu melihat ketakutan di mata Yuan Sanquan, dan hatinya tergerak. Jelas sekali, Yuan Sanquan memang memiliki pemahaman tentang ras alien. Kenapa kamu tidak bisa bicara lebih banyak? Fang Yu bertanya. Yuan Sanquan menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas berkata, jangan bicara lagi, orang asing tidak bisa bicara. Fang Yu memandang Yuan Sanquan, matanya sedikit berkedip. Apa yang dikatakan Yuan Sanquan saat ini sama dengan apa yang dikatakan Li Yuan sebelumnya. Keduanya tampaknya memiliki pengalaman, sehingga memiliki ketakutan yang besar terhadap ras alien. Tapi apa sebenarnya pengalaman ini, tidak diketahui. Murong Jian, berdiri di belakang, memandang Yuan Sanquan dengan heran saat ini. Dalam kesannya, Yuan Sanquan tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Bahkan pada saat dia hendak dibombardir dan dibunuh di hadapan Miling, Yuan Sanquan tampak tidak takut. Tapi sekarang, jika menyangkut ras alien, ekspresi Yuan Sanquan telah berubah, dan kata-katanya menjadi lebih panik. Ini sangat berbeda dari Yuan Sanquan sebelumnya. Kamu, Fang Yu masih ingin bertanya. Saya benar-benar tidak bisa bicara. Yuan Sanquan mengangkat matanya dan berkata dengan tegas. Oke, Fang Yu berdiri dan berkata, saya akan memberitahu Anda dengan jelas bahwa tujuan saya adalah membersihkan ras alien, dan saya telah membersihkan banyak hal sejauh ini. Beberapa penghukum telah mendekati saya dan itu diselesaikan oleh saya. Saya mengatakan ini untuk memberitahu Anda, ras alien sebenarnya tidak begitu menakutkan. Jika kamu mengetahui sesuatu, kamu dapat berbicara denganku setelah kamu mengetahuinya. Setelah berbicara, Fang Yu memandang Murong Jian. Murong Jian memandang Yuan Sanquan. Yuan Sanquan sepertinya terjebak dalam pemikiran tertentu saat ini, dan benar-benar dalam keadaan kesurupan. Saya akan mengirim Anda pergi, Tuan Fang. Murong Jian tidak punya pilihan selain mengatakannya. Fang Yu memanggil beberapa kali sebelum Xiao Feng Caim kembali padanya dengan ekspresi enggan. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Aku belum cukup berkunjung, kata Xiao Feng berpadu. Fang Yu tidak menjawab kata-katanya, tetapi berjalan maju bersama Murong Jian. Apakah tuanmu pernah menyebutkan ras asing kepadamu sebelumnya? Fang Yu bertanya. Murong Jian menggelengkan kepalanya, wajahnya dengan serius berkata, dia tidak pernah menyebutkannya, dan aku belum pernah melihatnya menunjukkan ekspresi seperti itu sekarang. Itu dia. Fang Yu mengangguk dan bertanya lagi, ya, ada satu lagi. Apakah kamu mengerti Li Mofan yang baru saja dia katakan? Saya tahu ini. Murong Jian ragu-ragu sejenak dan berkata, tetapi saya juga menebak dari beberapa kata yang guru sebutkan setiap saat.
Bicaralah tentang itu, kata Fang Yu. Orang ini, sepertinya adalah saingan guru dalam hal cinta, kata Murong Jian dengan suara rendah. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya. Setelah itu, Murong Jian bercerita tentang Limofan. Limofan ini, yang dulu suka mengungkit sudut pandang tuannya, mengajak wanita itu untuk pamer di depan Yuan Sanquan setelah dia berhasil. Hingga saat ini, Yuan Sanquan belum melupakan wajah kedua orang tersebut dan harus mengumpat dari waktu ke waktu. Sejak saat itulah Yuan Sanquan memutuskan rasa sayangnya dan fokus pada cara berkultivasi. Ternyata hubungan seperti ini. Fang Yu mengangguk. Dia tidak berniat bergosip tentang berita tersebut. Dia hanya ingin tahu tentang Yuan Sanquan. Basis budidaya dengan alam yin yang, tetapi menolak halaman suci. Ini menunjukkan bahwa dia sangat mengandalkan bakat dan kerja kerasnya untuk menerobos ke tahap tengah alam kesengsaraan, yin dan yang. Dapat juga dilihat dari sini bahwa orang-orang yang dipilih oleh halaman suci tampaknya sangat berbakat dalam budidaya. Fang Yu dan Murong Jian berbicara sambil berjalan, dan segera berjalan ke gerbang paviliun pemotong naga. Aku pergi sekarang, kata Fang Yu. Murong Jian sedikit membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Kemudian, Fang Yu mengambil lonceng angin kecil dan terbang menjauh dari paviliun pemotongan naga. Tuan, pemandangan di sini cukup bagus. Di udara, kata Xiao Feng Chaim. Tidak apa-apa, Fang Yu menjawab dengan ringan, memikirkan hal lain. Keduanya pergi jauh-jauh, ingin kembali ke area pusat Beidou. Lonceng angin kecil telah melihat sekeliling. Setelah beberapa menit, dia tiba-tiba melihat ke tanah di sisi kiri, dan berkata dengan terkejut, Tuan, ada lingkaran kerja di bawah sini. Oke, Fang Yu mengikuti pandangan Xiao Fengqi dan melihat ke bawah. Benar saja, ada lingkaran sihir. Tapi melihat area di mana lingkaran sihir itu berada, mata Fang Yu sedikit berkedip. Ini adalah kuburan. Terdapat lapisan pagar kayu di luar kuburan, dan sebuah tugu batu berdiri di pintu masuk. Beberapa kata terukir pada prasasti itu. Daxilin, makam Wanji. Dan selain 6 karakter besar tersebut, ada sederet karakter kecil. Garis karakter kecil ini menunjukkan bahwa orang-orang yang terbaring di kuburan ini adalah para biksu yang meninggal dalam usia muda dari berbagai sekte di Daxilin, atau para tetua atau sekte yang hidupnya telah habis. Secara keseluruhan, mereka yang bisa memasuki kuburan ini semuanya adalah tokoh besar di dunia sekte. Dan lingkaran sihir yang dirasakan oleh lonceng angin kecil ada di kuburan ini, menutupi seluruh kuburan. Namun, ada sesuatu yang salah. Yang salah adalah peran lingkaran ini bukan untuk melindungi dari gangguan pihak luar. Apa fungsinya? Lingkaran sihir ini sepertinya menyerap sesuatu. Xiao Feng Chaim berhenti dan bertanya dengan dagunya. Sebagai roh instrumental, Xiao Feng Chaim adalah ahli lingkaran sihir. Dia mungkin lebih tinggi dari Fang Yu. Dalam hal pencapaian lingkaran sihir, apa yang kamu serap? Fang Yu bertanya. Saya tidak bisa melihatnya gelombang www.novelringan.com gelombang saya harus masuk dan mengalaminya sendiri sebelum saya menyadarinya, kata Xiao Fengling. Kalau begitu masuk dan lihat, kata Fang Yu. Jadi, bukankah itu terlalu bagus? Kata Xiao Feng berpadu. Artinya keberadaan kuburan itu bukan untuk membiarkan orang masuk dan melihatnya. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, jadi dia mendarat dengan lonceng angin kecil dan berjalan masuk dari pintu masuk kuburan. Pada saat melewati kuburan, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan kekuatan susunan magis yang samar menyapu seluruh tubuhnya. Setelah memasuki kuburan, Xiao Feng Chaim berjalan ke depan dengan cepat, lalu berjongkok di tanah lagi, tidak tahu apa yang dia lakukan. Setelah beberapa saat, dia berlari ke depan lagi, meletakkan tangannya di atas batu nisan, dan dengan lembut menggosoknya. Fang Yu ingin mengingatkannya bahwa itu tidak sopan. Tapi melihat Xiao Feng Chaim sepertinya sedang berpikir, Fang Yu tidak berbicara. Beberapa menit kemudian, Xiao Feng Chaim sepertinya telah mencapai kesimpulan dan berlari menuju ke arah Fang Yu. Tapi saat ini, wow, cahaya hitam melintas dari samping, disertai aura yang sangat tajam. Tujuannya adalah lonceng angin kecil. Little Wind Chaim bahkan belum bereaksi, apalagi menghindar. Bilah tajam yang tercemar udara hitam ini terbang menuju dahi Xiao Feng Chaim. Retakan, ketika hanya tersisa 1 cm dari dahi halus lonceng angin kecil, bilah tajam itu tiba-tiba berhenti. Sebuah kekuatan tak kasat mata menguncinya di udara. Bising, bilah tajam itu bergetar sedikit, seolah mencoba melepaskan diri.
Dan gas hitam di permukaan bilahnya terus-menerus dilepaskan keluar. Ledakan. Namun, di detik berikutnya, kekuatan besar yang menutupi bilahnya meningkat tajam. Bilah tajam ini langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Xiao Feng Caim pulih dan berteriak dan berlari menuju Fang Yu. Ledakan. Namun sedetik berikutnya, tanah di bawah kaki Little Wind Caim tiba-tiba meledak. Lonceng angin kecil tidak menghindar, dan terbang langsung, jatuh tepat di depan Fang Yu. Dia segera bangun, wajahnya berlumuran lumpur. Menguasai, Xiao Fengling memeluk paha Fang Yu dengan ekspresi sedih. Fang Yu menoleh dan melihat ke kiri. Sosok anggun muncul di depan batu nisan. Awalnya, tidak ada seorang pun di posisi itu. Wanita itu memiliki rambut hitam lurus panjang yang tergerai sampai ke pinggangnya. Dia mengenakan gaun yang mirip dengan Chong Sam, yang sangat ketat dan menggambarkan sosoknya yang sempurna. Demikian pula, wajahnya cukup halus, dengan riasan tipis di wajahnya, bibirnya merah tua, dan dia terlihat sangat menawan dan menawan. Terutama mata yang berkedip itu sangat menarik. Wanita seperti itu, hanya berdiri di depannya saja sudah bisa membuat banyak pria tak bisa bergerak. Namun, wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dengan cahaya dingin di matanya. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah murid Su Lengyun, Liu Lianxia. Wanita di depannya juga memiliki sepasang mata yang berkedip. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa dia dilahirkan, mungkin juga wanita ini sedang memupuk pesona. Aura dasar kultivasi wanita ini tidak lemah, dia harus berada di atas fase tubuh, kemungkinan besar dalam kondisi Mahayana. Kenapa ditembak? Fang Yu bertanya dengan dingin. Wanita itu melirik lonceng angin kecil yang memegang paha Fang Yu, dan berkata, pemakaman ini bukanlah tempat yang bisa kamu masuki. Suaranya sangat magnetis, dan setiap kata seolah memiliki daya tarik tersendiri yang bisa membuat orang mati rasa. Meski nadanya dingin, tetap saja ada godaan yang besar. Fang Yu hampir yakin bahwa wanita ini pasti mempraktikkan teknik menawan. Namun, meski bisa menangani lebih dari 90% pesona pria, Fang Yu tidak bisa memberikan efek apapun. Kamu membuka kuburan ini. Fang Yu tersenyum, tapi senyumnya sangat dingin. Mata wanita itu sedikit berubah. Dia memperhatikan bahwa Fang Yu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik menawannya. Pemakaman, tentu saja aku tidak membukanya, tapi bukan berarti kamu bisa masuk sesuka hati. Wanita itu berkata dengan dingin. Sepasang mata glamor bersinar dengan cahaya dingin. Apa tujuan lingkaran sihir di sini? Fang Yu menunduk dan menepuk kepala Xiao Fengling. Xiao Feng Caim mengangkat kepalanya, menatap wanita itu, dan cemberut, susunan ini menyerap nafas tertentu dari tulang di peti mati di bawah tanah. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tapi wajah wanita di kejauhan berubah. Gadis kecil ini, benar-benar melihat tujuan dari lingkaran sihir yang dia tinggalkan di sini. Fang Yu mengangkat kepalanya, memandang wanita itu, dan berkata, sepertinya kamu melakukan sesuatu di sini sehingga kamu tidak dapat melihat cahayanya. Sekte besar Daksilin tidak tahu bahwa kamu menodai tulang pahlawan di sekte mereka, kan? Wajah wanita itu sangat dingin, dan dia berkata, karena kamu mengetahui rahasia ini, maka jangan ingin selamat. Begitu suara itu turun, wanita itu mengangkat telapak tangannya. Ada semburan udara hitam di tubuhnya. Energi hitam menyebar ke tanah, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu tampak tenang, dan dengan ringan melangkah maju dengan kaki kanannya. Ledakan, semburan energi yang menyebalkan meledak dari jari kaki dan menyerbu ke arah wanita di kejauhan. Ki hitam yang mengenai Fang Yu semuanya hancur oleh ki sejati ini. Wajah wanita itu sedikit berubah dan sosoknya bersinar. Ledakan, batu nisan di belakangnya langsung meledak. Saat ini, wanita itu telah menghilang. Fang Yu segera berbalik. Bas, saat ini, wajah wanita itu baru saja muncul di depan mata Fang Yu. Dekat, aroma istimewa menembus hidung Fang Yu. Wanita itu menjilat bibir merahnya, senyuman mematikan muncul di wajahnya. Di hadapan biksu laki-laki, gerakannya hampir seperti nirwana. Aroma yang mampu merenungi jiwa, ditambah dengan pesona dirinya yang langsung terpancar, tak seorang pun bisa menolaknya. Wanita itu mengangkat tangan kirinya yang putih dan ramping, dan kuku hitam di kelima jarinya tiba-tiba terentang, tajam, seperti 5 bilah tajam. Dia mengulurkan tangan kirinya perlahan ke arah dada kiri dan jantung Fang Yu. Aku ingin memakan hatimu, oke.
kata wanita itu dengan nada yang sangat menawan. Saat berbicara, tangan kirinya tertutup, dan 5 paku yang sangat panjang itu seperti mata bor, yang akan dimasukkan ke dalam hati Fang Yu. Maaf tidak, saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara. Wajah wanita itu berubah dan dia hendak mengangkat matanya. Bentak, namun detik berikutnya, tamparan Fang Yu menamparkan pipi mulus wanita itu. Retakan, kekuatan momen ini tidaklah kecil. Kepala wanita itu langsung menoleh 360 derajat. Itu bisa terdengar dari suara lehernya. Tamparan Fang Yu langsung menghancurkan tulang lehernya. Namun wanita itu tidak mati. Namun, Fang Yu tidak berhenti di situ. Dia meraih kepala wanita itu dan membantingnya ke tanah. Ledakan, kepala wanita itu langsung menyentuh tanah, dan suara teredam pun terdengar. Tapi ini baru permulaan. Fang Yu mengangkatnya lagi, lalu menekannya lagi. Bang, 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 wanita itu menjerit dan tubuhnya bergerak-gerak. Setelah beberapa kali tabrakan berturut-turut, Fang Yu meraih kepala wanita itu lagi. Saat ini, wanita itu benar-benar tidak bisa dikenali dan mengerikan. Tapi dia tetap tidak mati. Itu kurang tepat, kata Fang Yu dalam hatinya. Fang Yu meraihnya dan melemparkannya ke udara. Kemudian, telapak tangan kanan terangkat, dan geram. Ledakan, tubuh wanita itu mengalami pukulan keras di udara, terbang sejauh puluhan meter, dan menghantam tanah dengan keras. Saat ini, dia masih bernapas. Tapi jelas dia tidak memiliki efektivitas tempur, dia hanya terbaring di tanah, anggota tubuhnya sedikit bergerak. Fang Yu masih tidak berhenti, meraih ke depan dengan tangan kanannya. Wow, tubuh wanita itu terbang menuju Fang Yu lagi. Fang Yu mengangkat kaki kirinya dan menendang wanita terbang itu. Ledakan, setelah langkah ini, wanita itu mengucapkan teriakan terakhir, tubuhnya langsung meledak di udara. Tunggulnya terbang kemana-mana. Ini akan membantumu membalas dendam, kan? Fang Yu bertanya sambil melihat lonceng angin kecil yang bersembunyi di belakangnya. Xiao Feng Caim menyeka kotoran di wajahnya dan mengangguk dengan marah. Fang Yu menoleh dan melihat ke depan. Pada saat ini, tubuh wanita yang meledak itu berubah menjadi helaian udara hitam, menghilang di udara. Fang Yu tampak kedinginan dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bising, nyala api emas merah menyulut gas hitam. Hanya dalam beberapa detik, ki hitam ini dibakar hingga dimusnahkan oleh Li Huo. Wanita ini bukanlah dewa. Fang Yu tanpa ekspresi. Dia melihat ke samping, ke tepi kuburan. Awalnya, dia hanya penasaran ingin masuk ke kuburan untuk melihat-lihat. Tapi wanita ini melakukannya secara langsung dan melukai lonceng angin kecil. Jika ini masalahnya, lingkaran sihirmu juga akan hancur. Mata Fang Yu dingin, dan ada semburan cahaya merah di pupilnya. Titik. Saat ini, di depan mata air pegunungan di bagian selatan Xinjiang Utara. Seorang pria dan seorang wanita, bermeditasi tatap muka, mata tertutup. Jika Fang Yu ada di sana, dia pasti akan mengenali wanita ini, wanita di kuburan. Engah, tiba-tiba wanita itu memuntahkan darah. Pria yang duduk di hadapannya segera membuka matanya. Apa masalahnya? Pria itu bertanya. Salah satu klonku terbunuh. Wanita itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan pucat. Bahkan aura aslimu? Pria itu bertanya dengan tatapan sedikit dingin gelombang www.novelringan.com gelombang. Yah, kalau tidak, ketuhananku tidak akan terpengaruh. Wanita itu menjawab. Saat keduanya berbicara, wajah wanita itu berubah lagi. Saat ini, pria itu tampak menakjubkan. Wanita itu memandang pria itu, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan, dan berkata, susunan Yin Yuan yang saya buat di makam Wanji juga telah dihancurkan. Siapa itu? Mata pria itu memiliki niat membunuh yang berbahaya, dan dia bertanya dengan marah. Wanita itu memejamkan mata dan berkata, dia adalah pria yang tampak muda. Di sampingnya, ada seorang gadis kecil. Pria itu berdiri dengan canggung, napasnya meledak-ledak, yang sulit ditahan. Berani menyakitimu, ini, Li Mofan, aku harus membunuhnya. Kata pria itu dengan dingin. Nafas di tubuhnya meledak, dan tanah di sekitarnya bergetar. Wanita itu segera bangkit, memeluk pria itu, dan berkata dengan lembut, Mofan, jangan marah, aku baik-baik saja. Petik 2. Saat ini, ayo pergi ke ibu kota utara untuk bertemu Wu Chenzi dan Tao Jiang. Petik 2. Melalui Wu Chenzi, kita dapat dengan mudah mengetahui semua informasi tentang pemuda ini, belum terlambat untuk membalas dendam.
Di bawah kenyamanan wanita itu, napas Li Mofan menjadi lebih lega. Dia memeluk wanita itu, mencium, dan berkata sambil mencibir, karena arai besar Yin Yuan dihancurkan, maka kita harus pergi ke Daksilin. Ngomong-ngomong, lihat orang-orangku yang kalah. Saat mengatakan itu, Li Mofan sepertinya memikirkan sesuatu, tidak bisa menahan senyumnya, dan menyeringai. Kamu ingin, Mofan, kamu benar-benar jahat. Wanita itu membanting dada Li Mofan. Keduanya, tetap hangat di pegunungan untuk beberapa saat, seolah-olah mereka telah melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Kemudian, keduanya berjalan bersama dan meninggalkan pegunungan dan bergegas menuju ibu kota utara. Setelah menghancurkan lingkaran makam Wanji, Fang Yu meninggalkan Daksilin dengan lonceng angin kecil dan kembali ke ibu kota utara. Sepanjang jalan, lonceng angin kecil tampak suram, wajahnya berkerut. Meskipun dia tidak terluka, suasana hatinya sedang buruk. Jarang sekali bisa keluar bermain dengan Master hari ini. Tapi aku harus pulang sebelum merasa cukup. Saya melewati kuburan, tetapi saya turun untuk melihatnya, dan saya diledakkan oleh seorang wanita dengan lumpur di seluruh wajah saya. Semakin banyak angin berpadu memikirkannya, semakin marah matanya yang memerah. Emosi negatifnya berlanjut hingga Fang Yu berkata bahwa dia tidak akan pulang dulu. Setelah kembali ke ibu kota utara, Fang Yu memutuskan untuk mengunjungi keluarga Lin. Dia belum pernah ke rumah Lin selama beberapa bulan sejak dia bergabung dengan tubuh roh Dao. Saat saya sampai di rumah Lin, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Fang, Tuan Fang, penjaga di gerbang sekilas mengenali Fang Yu dan tampak bersemangat. Saya akan melapor ke Patriark, kata penjaga itu dan berlari kembali. Tidak, aku masuk sendiri, kata Fang Yu. Lalu dia berjalan menuju gerbang rumah Lin dengan suara angin kecil. Tuan Fang, penjaga itu mengikuti dan berkata, pemilik saat ini berada di ruang tamu untuk menemui para tamu, Anda bisa. Tidak apa-apa, saya akan pergi berbelanja sendiri. Fang Yu berkata, silakan lakukan tugasmu. Mendengar kata-kata Fang Yu, para penjaga secara alami berhenti berbicara, dan membungkuk hormat ke arah kiri Fang Yu. Dan Fang Yu mengambil lonceng angin kecil dan berjalan dengan santai di sepanjang jalan di dalam. Sambil berjalan, Fang Yu melirik lonceng angin kecil dan menemukan bahwa dia sedang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jelas tidak sebagus milik kita. Apa yang menarik? Fang Yu bertanya. Rumah kami memiliki pemandangan yang bagus, tapi saya bosan melihatnya, Tuan. Xiao Feng Chaim menjawab dengan sungguh-sungguh. Fang Yu ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba teringat bahwa Xiao Feng Chaim sudah berada di rumah besar itu lebih lama darinya. Dan seringkali, saya sendirian. Walaupun luas mansionnya luas, dan pemandangannya juga banyak. Tapi untuk lonceng angin kecil mungkin capek banget. Coba pikirkan, selama ratusan tahun dan ribuan tahun, jika seseorang tinggal di rumah besar, apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Saya khawatir Anda dapat menghitung berapa banyak rumput yang ada di padang rumput. Tentu saja, ini adalah satu-satunya cara untuk menganggap lonceng angin kecil sebagai manusia normal. Jika Anda menganggap lonceng angin kecil sebagai roh, kali ini bukan apa-apa, dan Anda tidak akan merasa kesepian. Tapi masalahnya adalah, lonceng angin kecil saat ini memang semakin mirip manusia. Fang Yu memandangi lonceng angin kecil, matanya sedikit berkedip, dan bertanya, angin kecil berpadu, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Hah, Xiao Fengling menatap Fang Yu. Kamu telah berada di mansion selama bertahun-tahun. Apakah kamu akan merasa kesepian? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. Kesepian. Little Win Chaim sepertinya tidak mengerti kata ini. Dia meletakkan dagunya di tangannya dan bertanya, Guru, apa artinya kesepian? Petik 2 titik titik titik. Membosankan sekali. Apapun yang kamu lakukan, kamu sendirian. Terkadang kamu menemukan sesuatu yang menarik, tetapi kamu tidak bisa berbicara dengan orang lain, sehingga hal-hal menarik itu menjadi membosankan. Hampir seperti ini, Fang, kata Yu. Oh, kalau begitu aku pasti kesepian. Xiao Feng Chaim menjawab dengan tegas, Tuan, kamu sudah bertahun-tahun tidak kembali. Aku benar-benar membosankan. Aku sering bermimpi bahwa aku bisa memimpikannya tuanmu kembali. Petik 2, mimpi. Fang Yu bertanya dengan heran. Ya, Xiao Feng Chaim mengangguk secara alami. Saat ini, Fang Yu sudah terdiam. Dia melihat lonceng angin kecil, keterkejutan di matanya tidak bisa bertambah.
Sejujurnya, jika bukan karena praduga, akan sulit baginya untuk mengasosiasikan lonceng angin kecil dengan lonceng angin Yuexian. Sepertinya Xiao Feng Chaim adalah seorang gadis kecil dengan pencapaian lingkaran sihir yang sangat tinggi, dan tidak ada hubungannya dengan senjata sihir. Adapun Xiao Feng Chaim sendiri, dia sepertinya lupa bahwa dia adalah roh. Apa masalahnya? Mata Fang Yu berkedip. Dalam sejarah, tidak pernah ada preseden orang dewasa yang cerdas. Meskipun lonceng angin Yuexian dinilai sebagai artefak tingkat semi-abadi, Fang Yu sebenarnya mengumpulkan banyak artefak tingkat semi-abadi, dan hanya lonceng angin Yuexian yang merupakan kasus khusus. Sambil berpikir, Fang Yu dan Xiao Fengling telah mencapai gedung Lin. Ketika dia berjalan ke ruang tamu utama, Fang Yu melepaskan diri dari pikirannya. Tidak seperti biasanya, tidak ada satu orang pun di ruang tamu Patriark Lin saat ini. Mereka semua ada di ruang tamu yang ramah. Tamu apa yang butuh resepsi sebesar itu? Fang Yu berpikir sejenak, berbalik dan menuju ke ruang tamu yang ramah. Ruang selamat datang juga ada di gedung keluarga Lin, tetapi di samping. Fang Yu dapat dengan jelas merasakan aura beberapa biksu bahkan sebelum dia mendekat. Jumlah beku yang ada berjumlah 9 orang, 6 diantaranya dalam fase kawin, 3 diantaranya berada pada puncak fase kawin, 2 di tengah fase kawin, dan 1 di awal fase kawin. Ada juga 3 aura yang lebih tinggi dari periode gabungan, dan mereka semua harus berada di negara bagian Mahayana. Merasakan 9 napas ini, mata Fang Yu bergerak sedikit. Zamannya sungguh berbeda. Konon sudah zamannya, namun nyatanya hanya dalam beberapa bulan saja sudah berubah. Setelah Fang Yu secara misterius menginspirasi balon roh super besar di atmosfer, segalanya menjadi berbeda. Sebelum energi spiritual pulih, para beku yang dapat melangkah ke alam Mahayana sepanjang musim panas mungkin dapat menghitungnya dengan 2 tangan. Setelah auranya pulih, hanya dalam beberapa bulan, para biksu Mahayana bermunculan seperti rebung setelah hujan. Situasi ini telah sepenuhnya melampaui periode paling gemilang di dunia kultivasi yang pernah dialami Fang Yu. Pada saat yang sama, hal itu juga membuat para biksu Mahayana menjadi sangat pelit. Ketika dia bertarung melawan Xiu Tao, Fang Yu memiliki ide yang sangat disayanginya, dan dia takut dia akan membunuh Xiu Tao terlalu cepat untuk menikmati kesenangan bertarung. Tapi sekarang, alam Mahayana tidak bisa lagi membuat Fang Yu tertarik. Apa yang sedikit menarik baginya, hanya alam Yin Yang atau alam yang lebih tinggi. Sebelum dia menembak Bai Wuya, dia pikir akan ada pertempuran yang bagus. Tapi Bai Wuya, lelaki tua itu, bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung, jadi dia berbalik dan lari. Oleh karena itu, pertandingan itu sia-sia, tidak ada keuntungan sama sekali. Fang Yu mengambil lonceng angin kecil dan perlahan berjalan ke sudut, tetapi tidak berjalan ke pintu ruang tamu. Dia tidak ingin mengganggu pertemuan keluarga Lin dengan para tamu. Tapi dia sangat penasaran. Ini bukan rahasia lagi, bahkan 9 jalan aura yang sengaja dilepaskan, dari keluarga mana berasal dan apa yang datang ke keluarga Lin. Fang Yu meraih lonceng angin kecil yang ingin maju dan memberi isyarat diam. Selamat datang di ruang tamu. Lin Zengqiong duduk di tempat pertama, dan seorang pria lain duduk di sebelahnya. Di kursi barisan belakang, ada 8 tamu lainnya. Ke-9 orang ini semuanya mengenakan jubah biru pucat, dengan tulisan, Jahe, tercetak di dada mereka. Ibu kota utara, keluarga Jiang. Di pihak keluarga Lin, lebih dari selusin anggota inti semuanya hadir gelombang www.novelringan.com gelombang termasuk Lin Zengqiong dan Lin Zilan yang lebih muda. Saat ini, Lin Zilan sedang menundukkan kepalanya, tanpa ekspresi. Dan duduk di seberangnya, seorang pemuda tampan dari keluarga Jiang sedang menatap Lin Zilan dengan mata panas yang tak terselubung. Untuk beberapa alasan, tidak ada pihak yang berbicara. Meskipun Lin Zengqiong memiliki senyum tipis di wajahnya, alisnya sedikit mengernyit, ekspresinya sedikit serius. Pria berkumis yang duduk di sebelahnya tersenyum. Saudara Lin, kami, Jiang Hao, pada awalnya jelas tidak layak untuk putri keluarga Lin Anda, jadi tentu saja kami tidak berani melamar Anda, tapi sekarang. Pria itu melirik ke arah keluarga Lin di seberangnya, tersenyum, dan berkata, kami Jiang, saya tidak berani mengatakan bahwa keluarga saya telah menjadi keluarga terkemuka, tetapi keluarga Lin adalah pasangan yang cocok untuk Anda. Setelah mendengar kata-kata ini, warna kulit keluarga Lin sedikit berubah. Arti kalimat ini, sudah jelas,
meski dengan sedikit sarkasme. Lin Zengqiong memandang pria di depannya dengan mata muram. Mereka telah menjaga hubungan kerja sama dengan keluarga Jiang sebelumnya. Pada awalnya, keluarga Jiang dianggap sebagai keluarga kelas menengah di Beidou, dan merupakan adik dari keluarga Lin. Selama bertahun-tahun, hubungan antara keluarga Lin dan keluarga Jiang tidak buruk, dan itu juga banyak membantu keluarga Jiang. Sekarang auranya telah pulih, kekuatan keluarga Jiang tiba-tiba meningkat secara dramatis. Kemudian, mereka datang untuk melamar ciuman. 9 anggota keluarga Jiang di depan mereka telah melepaskan aura dasar kultivasi mereka, yang cukup untuk menghancurkan keluarga Lin mereka. Keluarga Jiang saat ini memang lebih kuat dari keluarga Lin. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. 9 dari mereka datang ke pintu hari ini dan dengan sengaja mengungkapkan basis kultivasi mereka, dengan niat yang jelas. Mereka hanya ingin menikah dengan keluarga Lin, agar Jiang Hao, si arogan keluarga Jiang, dan Lin Zilan bisa bersatu sejujurnya. Meskipun Lin Zengqiong mengangguk, Lin Zilan tidak akan setuju untuk bersama Jiang Hao. Dia tahu betul karakter putrinya. Selain Kendo, tidak ada yang perlu dipedulikan. Biarkan Lin Zilan menjadi istri orang lain. Tidak mungkin. Selanjutnya, Lin Zilan masih berlatih teknik pedang yang diberikan kepadanya oleh Fang Yu. Lin Zengqiong tahu bahwa karena Fang Yu telah mewariskan teknik pedang kepada Lin Zilan, maka dia setara dengan murid Fang Yu. Dalam keadaan seperti itu, pernikahan ini tidak dapat disepakati. Tapi, keluarga Jiang datang dengan ganas hari ini, seolah-olah mereka tidak akan menyerah kecuali mereka berhasil. Bagaimana cara menghadapinya? Memikirkan hal ini, Lin Zengqiong menghela nafas lagi. Ketika keluarga Lin tiba di generasinya, keadaannya benar-benar mengalami kemunduran. Yang tua dan yang muda diganti, yang hijau dan yang kuning tidak diangkat. Sebelum peremajaan Reiki masih menduduki peringkat kedua dari 8 keluarga besar, bahkan masih mengandalkan masa lalu. Faktanya, keluarga Lin sedang mengalami penurunan pesat saat itu. Dunia luar menempatkan keluarga Lin di urutan kedua, tetapi kenyataannya, kekuatan keluarga Lin mungkin tidak lebih kuat dari 4 terbawah. Jika Fang Yu tidak muncul, situasi keluarga Lin akan menjadi lebih buruk. Tapi sekarang, auranya telah pulih. Kelemahan keluarga Lin saat ini sepenuhnya terungkap. Banyak keluarga kelas menengah, bahkan menengah ke bawah sebelumnya, yang memanfaatkan hembusan pemulihan aura ini dan melompat dan mendapatkan peningkatan yang besar. Tapi promosi keluarga Lin cukup rata-rata. Di kalangan generasi muda, kecuali Lin Zengsu dan Lin Zilan, bakat orang lain terlalu biasa. Peningkatan kekuatan mereka sama sekali tidak bisa mengimbangi ritme pemulihan aura. Keluarga Lin hanya bisa menyaksikan banyak keluarga yang jauh lebih rendah dari mereka sebelumnya, dengan cepat melampaui diri mereka sendiri, tetapi tidak ada alternatif lain. Baru-baru ini, Lin Zengsu berhasil melewati masa fit, yang membuat Lin Zengqiong sedikit nyaman. Tetapi keluarga Jiang datang ke pintu, tetapi memberikan awal yang baik bagi keluarga Lin. Mereka membawa Jiang Hao, yang melamar. Dia saat ini berada di peringkat kedua dan budidayanya telah mencapai puncak periode fit. Ini adalah perbedaan yang paling jelas. Lin Zengsu, orang arogan pertama di keluarga Lin, baru saja memasuki masa fit. Dan Jiang Hao dari keluarga Jiang, lebih muda dari Lin Zengsu, telah mencapai puncak masa fit. Lin Zengqiong merasa semakin tidak nyaman saat dia memikirkannya, dan dia menghela nafas secara diam-diam. Dalam situasi ini, hanya Fang Yu yang bisa membantu mereka. Namun, Fang Yu sudah lama tidak muncul. Dan selain itu, Fang Yu sudah banyak membantu keluarga Lin sebelumnya. Keluarga Lin mereka benar-benar tidak bisa menemui Fang Yu untuk segalanya. Orang kuat setingkat Fang Yu pasti sangat tidak sabar dengan masalah keluarga ini. Saudara Lin, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Jiang Gaohe bertanya sambil tersenyum. Dia adalah kepala keluarga Jiang saat ini dan ayah Jiang Hao. Lin Zengqiong sedang menyusun kata-kata dan ingin menolak. Saudara Lin, keluarga kita Jiang Haoru berada di urutan kedua dalam daftar hari ini. Dia pasti layak untuk Zilan. Jiang Gaohe tiba-tiba berkata sebelum Lin Zengqiong dapat berbicara. Wajah Lin Zengqiong sedikit berubah. Jiang Gaohe menoleh untuk melihat ke arah Lin Zilan lagi, dan berkata, Zilan, kasih sayang Jiang Hao padamu, kamu seharusnya menyadarinya sejak dini. Menurutku kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Karena itu, Jiang Gaohe menatap Jiang Hao lagi. Jiang Hao menyentuh matanya dan segera berdiri,
berjalan ke tubuh Lin Zilan, dan berlutut dengan satu kaki. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Lin mengubah wajah mereka. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan menyajikannya di depan Lin Zilan. Tidak bisa dihindari, inilah cara pernikahan di dunia sekuler. Jiang Hao Jiangxiu berkata dengan senyuman di wajahnya, Zilan, aku sangat menyukaimu, jika kamu menikah denganku. Isi kata-kata Jiang Hao sangat kaku. Faktanya, keluarga Lin dan keluarga Jiang memiliki hubungan yang baik di masa lalu, tetapi Lin Zilan dan Jiang Hao tidak dapat berbicara tentang betapa akrabnya mereka. Mereka paling banyak bertemu beberapa kali. Namun apa yang dikatakan Jiang Hao, sepertinya dia dan Lin Zilan sudah saling kenal sejak lama, dan mereka sangat akrab satu sama lain. Zilan, aku pasti akan membuatmu bahagia. Jiang Hao membuka kotak di tangannya, dan di dalamnya ada sebuah cincin bertatahkan batu berharga. Permata di cincin itu bersinar dengan cahaya warna-warni. Ini adalah cincin 5 elemen yang diberikan kepadaku oleh nenek moyang kita dari keluarga Jiang. Ini adalah senjata ajaib tingkat atas. Jiang Hao berkata, para leluhur memberi saya, dan saya memberikannya kepada Anda. Lin Zilan menundukkan kepalanya tanpa indikasi apapun. Lin Zengqiong sangat cemas saat ini. Dia sangat jelas tentang karakter Lin Zilan. Sekarang dia masih bisa diam, dan sangat terkendali. Patriark Jiang, saya pikir masalahnya masih, kata Lin Zengqiong. Jiang Gaohe langsung mengangkat tangannya dan berkata, Patriark Lin, ini masalah antar anak muda. Biarkan mereka menanganinya sendiri. Ketika dia mengatakan ini, secerca kesuksesan melintas di mata Jiang Gaohe. Lin Zengqiong menangkap tatapan ini, dan hatinya tenggelam. Dia tiba-tiba mengerti maksud keluarga Jiang hari ini. Pada saat ini, Jiang Hao di bawah telah meletakkan cincin itu tepat di depan Lin Zilan. Lin Zilan mengerutkan kening, tetapi nadanya masih tenang, dan berkata, saya tidak akan menerimanya. Zilan, beri aku kesempatan, aku akan membuktikan cintaku padamu, kata Jiang Hao, dan merentangkan cincin itu ke depan, hampir menyentuh wajah Lin Zilan. Saya tidak menerimanya. Lin Zilan menggerakkan kepalanya sedikit ke belakang dan berkata dengan dingin. Zilan, aku. Jiang Hao mengulurkan tangan kirinya, seolah ingin menyentuh pipi Lin Zilan. Bentak. Pada saat ini, Lin Zengsu tiba-tiba berdiri, menamparkan cincin di tangan Jiang Hao, dan meraih tangan Jiang Hao yang lain. Jiang Hao, apa yang kamu lakukan? Lin Zengsu bertanya dengan mata yang sangat dingin. Pada saat ini, ekspresi Jiang Hao berubah, dan dia berdiri. 7 anggota keluarga Jiang yang duduk berhadapan juga tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka dingin. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Wajah keluarga Lin yang hadir penuh amarah. Adapun Lin Zengqiong, dia melirik Jiang Gaohe di sebelahnya, ekspresinya sangat suram. Inilah tujuan sebenarnya dari keluarga Jiang. Manfaatkan itu. Salah satunya adalah untuk menguji toleransi keluarga Lin, dan yang lainnya adalah untuk membuat marah keluarga Lin, dan kemudian terjadi tabrakan langsung. Mereka yakin bahwa keluarga Jiang lebih baik daripada keluarga Lin. Oleh karena itu, selama ada konflik, pemenangnya pastilah keluarga Jiang mereka. Begitu mereka memenangkan pertarungan langsung, keluarga Lin tidak akan memiliki perlawanan dan hanya bisa diinjak-injak oleh keluarga Jiang mereka. Adapun Lin Zilan, tidak mungkin menolak pernikahan pada saat itu. Saudara Lin, keluarga Jiang kami datang untuk melamar. Anda boleh menolak, mengapa Anda melakukannya? Jiang Gaohe berkata dengan mata gelap. Jiang Gaohe, kamu, kata Lin Zengqiong dengan wajah jelek. Sepertinya keluarga Linmu sudah terbiasa dengan postur tubuh yang tinggi, dan masih meremehkan keluarga Jiang kami. Jiang Gaohe berkata perlahan, karena kamu tidak memberi kami muka, maka hari ini, kami akan membiarkanmu keluarga Lin mengakui kenyataan. Ledakan. Jiang Gaohe membanting meja gelombang www.novelringan.com gelombang dan berdiri. Adapun anggota keluarga Jiang lainnya, aura basis budidaya mereka pecah. Mereka sangat ingin melakukannya. Keluarga Lin yang hadir marah sekaligus khawatir. 9 orang yang dikirim oleh keluarga Jiang telah melampaui salah satu keluarga Lin mereka dalam hal alam dan kekuatan. Mereka tidak bisa bertarung. Sekali bertarung, hanya ada satu kekalahan. Ngomong-ngomong, aku ingat keluarga Linmu memeluk pahanya, cepat undang Fang Yu. Jiang Gaohe tertawa. Lin Zengqiong mengepalkan tangannya dan menatap Jiang Gaohe. Fang Yu tidak bisa diundang. Aku sudah menyelidikinya sejak lama.
Fang Yu sudah 4 bulan tidak menunjukkan wajahnya. Aku khawatir dia terluka parah dan meninggal, kan? Jiang Gaohe tertawa, ini merupakan pelanggaran. Konsekuensi dari kerumunan. Tanpa pelukan paha ini, apa jadinya keluarga Linmu? Kamu berani melakukan sesuatu pada anakku. Jiang Gaohe sangat arogan. Faktanya, sebelum keluarga Wang runtuh, dikabarkan bahwa Fang Yu terluka parah. Dia tahu itu, namun dalam 3 bulan terakhir, Fang Yu memang belum muncul. Ini adalah satu hal, dan poin kedua adalah karena Jiang Gaohe membawa senjata ajaib yang sama. Senjata ajaib yang dianugerahkan oleh nenek moyang. Setelah senjata ajaib ini diaktifkan, kekuatannya dapat langsung menutupi seluruh keluarga Lin. Setiap orang di keluarga Lin akan dikontrol dan memutus semua kontak dengan dunia luar. Bahkan jika Fang Yu benar-benar masih hidup dan dapat membantu, anggota keluarga Lin ini tidak dapat mengirimkan pesan kesusahan. Selama senjata ajaib itu dioperasikan, semua keluarga Lin tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan, biarkan dia memancing. Keluarga Lin akan menjadi afiliasi keluarga Jiang tanpa sepengetahuan Fang Yu. Setelah itu, jika Fang Yu datang ke pintu mereka masih bisa mengancam nyawa semua orang di keluarga Lin. Selain itu, keluarga Jiang masih memiliki nenek moyangnya sekarang, dan belum tentu takut pada Fang Yu. Inilah alasan sebenarnya Jiang Gaohe merasa percaya diri. Hari ini, sepertinya sebuah pernikahan, tapi intinya, tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi di dunia seni bela diri di musim panas. Ini adalah perjuangan keluarga. Keluarga Jiang ingin mencaplok keluarga Lin, salah satu dari 8 keluarga besar. Aku beri waktu 3 detik, lepaskan tanganmu. Jiang Hao berkata sambil menatap Lin Zhengsu di depannya. Ekspresi Lin Zhengsu sangat menakjubkan, matanya dingin, dan dia tidak bermaksud untuk melepaskannya. Lin Zhengsu, menurutmu apakah keluarga Linmu masih menjadi keluarga Lin sebelumnya? Jiang Hao mencibir, dalam 3 detik ini, jika kamu tidak melepaskan tanganku, aku berjanji kamu akan baik-baik saja selama 30 tahun ke depan. Mendengar kata-kata ini, wajah keluarga Lin lainnya menjadi pucat. Lin Zilan berdiri, tangan kanannya sudah menekan sarung di pinggangnya. Dia tidak pandai mengekspresikan emosi, juga tidak berbicara. Namun saat ini, kemarahan dan semangat juang di matanya terlihat sangat jelas. 3. Jiang Hao selalu memiliki senyuman tipis di wajahnya, penampilan yang tidak bermoral. Mata Lin Zhengsu dingin, masih memegangi lengan Jiang Hao tanpa ada niat untuk melepaskannya. 2. 1. Lin Zhengsu tidak melepaskannya sampai setelah 3 detik membaca. Mata Jiang Hao tiba-tiba menjadi dingin. Ledakan, nafasnya meledak. Puncak budidaya periode Fit. Boom! Anggota keluarga Lin lainnya yang duduk di samping semuanya terlempar ke belakang oleh nafas ini. Tapi Lin Zhengsu dan Lin Zilan tidak mundur selangkah. Ekspresi Lin Zhengsu tidak berubah, dan lapisan energi sejati muncul di tubuhnya. Jiang Hao menyipitkan mata sedikit, lengan kanannya melepaskan energi aslinya, mencoba melepaskan diri dari tangan Lin Zhengsu. Tapi, dia mencobanya, tapi ternyata dia masih tidak bisa bergerak. Kekuatan dan semangat sejati Lin Zhengsu benar-benar menekannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia berada di peringkat kedua teratas. Puncak masa Fit. Lin Zhengsu ini bahkan belum menyentuh ambang batas daftar langit. Jiang Hao merasa malu dan napasnya semakin kuat. Mata Lin Zhengsu dingin, mengatupkan giginya, dan dengan kuat menggenggam lengan Jiang Hao. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur selangkah saat ini. Jika tidak, keluarga Lin akan kehilangan martabatnya. Jiang Gaohe di belakang melihat pemandangan ini dengan ekspresi muram. Dia tidak ingin membuang waktu, dia juga tidak ingin memberi kesempatan kepada orang lain di keluarga Lin untuk melaporkan berita. Jadi dia mengepalkan tangan kanannya. Bas! Cincin penyimpanan di jari tengah kanan bersinar terang. Sebuah lentera merah seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Jiang Gaohe memegang lentera merah di tangannya, melantunkan Fa Jue. Wow! Di dalam lentera merah, kembang api merah tiba-tiba menyala. Pada saat ini, lentera merah menyebarkan kekuatan yang samar. Jiang Gaohe mencibir dan melihat ke depan. Namun saat ini, dia merasakan cahaya di tangan kanannya. Dalam sekejap mata, lentera merah terbang menuju gerbang. Lalu, dia melihat 2 sosok. Satu besar dan satu kecil. Fang Yu meraih lentera merah terbang dengan tangan kanannya dan melirik dengan santai. Menarik sekali, sepertinya itu adalah senjata ajaib. Fang Yu berkata sambil menyerahkan lentera merah kepada Xiao Fengqi.
ambillah dan pelajarilah. Oke, Xiao Feng Chai menyukai tampilan lentera merah ini, dan segera membawanya pergi. Saat ini, semua orang di ruang tamu melihat ke sisi Fang Yu. Fang, Tuan Fang. Lin Zengqiong membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu dengan keterkejutan dan kegembiraan di matanya. Anggota keluarga Lin lainnya juga sama. Tapi wajah Jiang Gaohe berubah. Potret Fang Yu telah beredar di keluarga mereka, dan mereka secara alami mengenali Fang Yu. Tapi, kenapa Fang Yu muncul di sini? Dia sudah lama tidak muncul di depan semua orang, jadi mengapa begitu hari ini? Mungkinkah keluarga Lin pergi memberitahu mereka? Mustahil. Setelah mereka memasuki keluarga Lin, mereka melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menyelimuti seluruh keluarga Lin. Tidak mungkin bagi keluarga Lin untuk menghubungi Fang Yu secara diam-diam. Tapi bagaimanapun, Fang Yu masih muncul di depannya. Ini, Jiang Gaohe, yang percaya diri dan percaya diri, segera menjadi panik. Semua kepercayaan dirinya sebelumnya didasarkan pada premis bahwa Fang Yu tidak muncul. Setidaknya, mereka harus mengendalikan semua orang di keluarga Lin untuk muncul lagi. Tapi sekarang, ketika dia baru saja memutar senjata ajaibnya, Fang Yu muncul dan mengambil senjata ajaib itu. Wajah Jiang Hao juga menjadi pucat. Keberuntunganmu sangat buruk. Jika aku datang selangkah lebih awal atau terlambat, kamu akan baik-baik saja. Fang Yu berkata dengan ringan, tapi waktu kedatanganku tepat. Fang Yu, kamu, jangan terlalu sombong, kami dari keluarga Jiang. Jiang Gaohe berteriak dengan berani. Keluarga Jiang, belum pernah mendengarnya, jawab Fang Yu. Anda, Jiang Hao hendak berbicara. Wow, Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Jiang Hao terbang menuju Fang Yu tanpa terkendali. Lin Zilan adalah keturunan dari teman lamaku. Pernikahannya, aku bisa mengurusnya. Fang Yu memandang Jiang Hao, yang sedang berjuang dengan ketakutan yang luar biasa di depannya, dan berkata, sama seperti kamu, dia jauh dari layak untuknya. Ayah, selamatkan aku. Jiang Hao berteriak dengan wajah pucat. Cepat selamatkan Haor. Jiang Gaohe juga bingung saat ini, meneriaki 7 biksu keluarga Jiang lainnya. 7 pembudidaya keluarga Jiang memandang Fang Yu, wajah mereka pucat, dan hati mereka merasa tertekan. Sebelum melaksanakan rencana hari ini, mereka sedikit khawatir. Sekarang, Fang Yu benar-benar muncul sebelumnya. Cepat, Jiang Gaohe meraung. 7 biksu keluarga Jiang terkejut. Tidak mungkin, mereka melepaskan ki mereka yang sebenarnya, menggunakan teknik tersebut, dan menyerang Fang Yu. Dan Jiang Gaohe memanfaatkan waktu ini untuk mengambil sebuah token. Dia ingin menghubungi leluhur. Kalau tidak, jumlahnya sangat sedikit saat ini. Ledakan, ada suara berisik. Begitu Jiang Gaohe mengeluarkan token itu, dia merasakan tanah bergetar hebat sebelum dia bisa menghancurkannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, matanya melebar. Saya melihat 7 biksu keluarga Jiang bergegas menuju Fang Yu, semuanya jatuh ke tanah saat ini. 7 pembudidaya keluarga Jiang masing-masing menghancurkan 7 lubang. Nafas mereka hilang dalam sekejap. Jiang Gaohe melebarkan matanya dan memandang biksu keluarga Jiang yang paling dekat dengannya. Dari tempatnya berada, dia dapat melihat keadaan biksu tersebut. Seluruh tubuhnya seperti karet, dan dia mengambil posisi memutar dengan lembut, dengan darah mengalir dari mulutnya dan matanya terbuka lebar. Situasi ini menunjukkan bahwa tulang-tulang di tubuh mereka telah hancur total. Di antara mereka, ada 2 tetua budidaya alam Mahayana. Tapi mereka terbunuh seketika. Kaki Jiang Gaohe gemetar dan menatap Fang Yu di depan. Ayo, Fang Yu mengangkat tangannya yang lain. Apa? Jiang Gaohe tersapu oleh kekuatan besar dan terbang menuju Fang Yu sambil berteriak. Engah, kali ini gelombang www.novelringan.com gelombang ayah dan anak Jiang jatuh ke tangan Fang Yu. Aku berpikir, kenapa kamu begitu berani? Fang Yu bertanya. Kami tahu itu salah, tolong lepaskan kami. Hidung dan air mata Jiang Gaohe mengalir, tubuh bagian bawahnya basah kuyup, menangis minta ampun. Adegan ini sangat kontras dengan penampilan agresifnya sebelumnya. Fang Yu tidak berbicara, tangannya bersinar terang. Dalam sekejap, bagian ingatan kedua orang ini semuanya dikumpulkan oleh Fang Yu. Dalam ingatan kedua orang ini, Fang Yu melihat seorang pria berambut hitam panjang. Nenek moyang keluarga Jiang, Jiang Daois. Alasan mengapa kekuatan keluarga Jiang meningkat adalah karena pria ini. Ayo kita pergi.
Jiang Hao juga menangis. Oke, biarkan kamu pergi, kata Fang Yu. Detik berikutnya, Fang Yu mengendurkan tangannya, lalu tiba-tiba menepuk dantian ayah dan anak itu. Engah, ayah dan anak keluarga Jiang memuntahkan seteguk besar darah, dan terjatuh. Keduanya jatuh ke tanah, darah masih mengalir dari mulut mereka, tetapi mereka telah pingsan. Pada saat yang sama, budidaya mereka juga lenyap. Kedua telapak tangan Fang Yu menghancurkan kerja keras hidup mereka. Pada saat ini, ruang tamu Ying terdiam. Keluarga Lin yang hadir masih linglung. Keluarga Jiang jatuh terlalu cepat. Mereka bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Kirim semua orang ini kembali dan lemparkan mereka ke gerbang rumah Jiang. Fang Yu berkata kepada Lin Zengqiong. Petik 2 titik titik titik. Ming, saya mengerti. Lin Zengqiong menjawab setelah pulih. Fang Yu memandang Lin Zengsu dan melangkah maju. Kebangkitan energi spiritual membuat banyak kucing dan anjing melompat. Fang kata Yulin Zengsu dan Lin Zilan membungkuk pada saat yang sama dan dengan hormat memberi hormat pada Fang Yu. Kamu baru saja melakukan pekerjaan dengan baik, kata Fang Yu, dalam situasi itu, kamu benar-benar tidak dapat mengambil langkah mundur. Lin Zengsu mengangkat kepalanya dan melihat ayah dan anak keluarga Jiang yang tergeletak di kejauhan, matanya sedikit berkedip. Faktanya, jika Anda benar-benar bertarung, kemungkinan besar Anda akan memenangkan Jiang Hao. Fang Yu berkata, meskipun ranah Jiang Hao telah mencapai puncak periode Fit, itu tidak stabil, selain itu, hanya peningkatan ranah yang sebenarnya tidak ada artinya. Fang Yu mengatakan ini bukan untuk menghibur Lin Zengsu. Ini adalah kebenarannya. Sejak peremajaan energi spiritual, kekuatan sebagian besar kultivator telah mengalami kemajuan besar. Tetapi sebagian besar beku telah naik, tetapi aspek-aspek lain masih terhenti. Ranah kultivasi tidak mewakili kekuatan. Sama seperti keluarga Jiang barusan. Di antara mereka ada 3 biksu Mahayana. Tapi dibandingkan dengan Xiu Tao atau Dao Kong, ketiganya terlalu berjauhan. Anda dapat dengan mudah mengalahkan ketiga orang ini jika Anda berubah menjadi Huo Tao atau Dao Kong. Titik titik titik. Selanjutnya, Lin Zengqiong memerintahkan seseorang untuk membuang keluarga Jiang. Seperti yang dikatakan Fang Yu, dia melemparkannya langsung ke gerbang rumah Jiang. Setelah menangani masalah ini, Fang Yu duduk bersama Lin Zengqiong dan yang lainnya di aula untuk berbicara. Tuan Fang, apakah Anda telah mengasingkan diri di rumah selama beberapa bulan terakhir? Lin Zengqiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, sudah hampir, jawab Fang Yu. Lin Zilan di samping terus menatap Fang Yu. Fang Yu memperhatikan sorot matanya, menoleh dan bertanya, bagaimana kabarmu dengan ilmu pedang surgawi? Langkah ketiga, langkah kelima. Saya tidak bisa melakukannya, jawab Lin Zilan. Masalah ini telah menjangkiti Lin Zilan selama hampir 1,5 bulan. Namun Fang Yu masih belum mendapat kabar selama periode ini, jadi dia tidak dapat menemukan jawaban Fang Yu. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu Fang Yu, dia langsung mengatakan masalahnya. Tipe ketiga, langkah kelima. Fang Yu mengingatnya sejenak, dan segera mengingatnya. Tindakan ini, memang agak sulit, kamu cabut pedangnya, aku akan membantumu memperbaikinya sekarang, kata Fang Yu. Lin Zilan melirik Lin Zengqiong. Kecuali Lin Zengsu dan Lin Zengqiong, tidak ada orang lain di aula. Lin Zengqiong mengangguk. Lin Zilan segera bangkit dan menghunus pedang panjang di pinggangnya. Dia menyelesaikan aksi kelima dari gaya ketiga dengan caranya sendiri. Sebenarnya, kamu melakukannya dengan cukup baik, tapi terakhir kali kamu menekan pedangnya, kamu harus melakukan ini. Fang Yu mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang panjang Lin Zilan, dan kemudian menjalankan teknik pedang Dao Surgawi gaya ketiga secara lengkap. Dikatakan sebagai ilmu pedang, namun nyatanya itu adalah proses menumbuhkan kekuatan surga. Operasi ketiga selesai, pedang panjang Fang Yu berdengung, dan bilahnya bergetar. Di saat yang sama, semburan cahaya biru muncul di bilahnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan ketajaman bilahnya, seolah-olah ditempatkan di depan leher, dan nyawanya akan segera diambil. Pada saat yang sama, kekuatan besar terpancar dari pedangnya. Mata indah Lin Zilan menatap bilah pedang biru di tangan Fang Yu, matanya tegak. Apakah mungkin untuk melakukan rumus ketiga? Lin Zilan mengangkat matanya untuk melihat Fang Yu dan bertanya. Tentu saja tidak. Fang Yu menjawab, ketika kamu telah sepenuhnya menguasai teknik pedang Dao Surgawi,
kamu dapat membuat bilahnya berisi kekuatan Dao Surgawi tanpa perlu menarikan pedang. Saya telah menguasai ilmu pedang Dao Surgawi, jadi saya dapat merangsang kekuatan Dao Surgawi dengan menjalankan segmen manapun. Lin Zilan menggigit bibir merahnya dan mengangguk berulang kali. Hanya dalam beberapa bulan, kamu sudah berlatih pose ketiga, dan kamu akan segera bisa menguasainya, jangan sabar. Kata Fang Yu sambil mengembalikan pedang panjang itu ke tangan Lin Zilan. Lin Zilan mengambil pedangnya dan berbalik dan hendak pergi. Memikirkan sesuatu, sisi lain Yu membungkuk dalam-dalam dan berkata, saya akan berlatih pedang. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Gadis ini, kata Lin Zengqiong tanpa daya. Fang Yu menoleh untuk melihat Lin Zengsu, dan berkata, gagasan saya sebelumnya salah. Lin Zengsu terkejut sesaat, tidak mengerti maksud kata-kata Fang Yu. Tunggu sampai kamu kembali ke rumahku bersamaku. Fang Yu berkata, saya akan memilih beberapa latihan yang cocok untuk latihan Anda dan membiarkan Anda membawanya kembali. Keluarga Linmu bisa menjadi keluarga pertama di dunia nyata. Pemulihan aura, waktunya tepat. Setelah tinggal di rumah Lin kurang dari setengah jam, Fang Yu kembali ke mansion bersama Lin Zengsu. Setelah kembali ke mansion, dia sampai di gedung kitab suci Buddha. Lalu, ada babak seleksi. Di antara banyak cheat ejaan, Fang Yu memilih 10 teknik latihan yang sangat efisien, dan juga memilih 20 teknik yang kuat. Nilai setiap buku cheat sangat tinggi. Butuh waktu sekitar 2 jam, sebelum Lin Zengsu meletakkan setumpuk buku curang. Total ada 37 cheat, ambil semuanya kembali, sehingga semua orang di keluargamu bisa berlatih secara selektif. Fang Yu berkata, latihan dan teknik sihir ini cocok untuk segala usia dan tanpa efek samping apapun. Lin Zengsu menatap cheat ini dengan tatapan kosong, dan terdiam beberapa saat. Untuk waktu yang lama, dia pulih, membungkuk dalam-dalam kepada Fang Yu, dan berkata, saya bersyukur. Oke, ambil kembali dan mulailah berlatih hari ini. Fang Yu menepuk bahu Lin Zengsu dan berkata, Lin Zengsu memasukkan buku rahasia itu ke dalam tas penyimpanan dan kembali ke rumah Lin. Fang Yu membantu keluarga Lin sebelumnya, tetapi dia tidak membantu pada level ini. Karena kurangnya energi spiritual pada saat itu, sebagian besar teknik sihir yang dia kumpulkan tidak dapat dipraktikkan di keluarga Lin. Namun kini, auranya sudah pulih. Teknik dan teknik ini telah menjadi sesuatu yang dapat dipraktikkan oleh sebagian besar biksu. Oleh karena itu, dia meminta Lin Zengsu untuk membawa kembali lusinan salinannya. Memiliki rahasia-rahasia ini, jika tidak ada yang lain, tidak masalah bagi keluarga Lin untuk menjadi keluarga pertama. Tentu saja hal ini tidak terjadi dalam semalam, perlu waktu tertentu. Adapun berapa lama, itu tergantung ketekunan dan tekad keluarga Lin. Fang Yu ingin memberikan telapak tangan yang mendominasi kepada Lin Zengsu. Bagaimanapun, itu adalah teknik penyerahan asli nenek moyang mereka, dan mewariskannya kepada keluarga Lin dianggap semacam warisan. Namun setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia akhirnya menyerah. Warisan memang merupakan hal yang baik, namun tidak boleh merugikan orang lain. Dominating Palm adalah mantra khas yang membunuh 1000 musuh dan melukai 800 orang. Fang Yu lah yang bisa menggunakannya dengan bebas. Bahkan Lin Batian merasa tidak nyaman menggunakannya, atau bahkan terlalu sering menggunakannya. Kamulah yang tidak tahu nadanya, jangan salahkan aku karena tidak mewariskannya kepada keturunanmu. Fang Yu berkata dalam hatinya, Tuan, peran lentera merah ini adalah untuk menciptakan lingkaran sihir besar dalam sekejap, untuk mengunci jiwa semua makhluk di dalam lingkaran, dan orang yang memegang lentera merah tampaknya mampu mengendalikan jiwa-jiwa ini. Xiao Feng Caim menarik kata Yi Jiao Fang Yu. Ketika Xiao Feng Ling mengatakan ini, Fang Yu memikirkan Daois Jiang dari keluarga Jiang. Untuk mengenang ayah dan anak keluarga Jiang, dia melihat Jiang Daois ini, dan bahkan melalui suasana hati ayah dan anak keluarga Jiang, dia bisa merasakan nafas Jiang Daoren. Ini adalah orang yang kuat, dan ranah kultivasinya kemungkinan besar berada di ranah Yin Yang. Alasan Fang Yu memperhatikan Jiang Daois ini adalah karena dua kata yang diucapkan Jiang Daois untuk mengenang ayah dan anak keluarga Jiang. Saya membantu Anda menjadi keluarga pertama, dan Anda membantu saya menjadi peri. Ini adalah kalimat pertama, namun setelah kalimat ini, tidak ada teks lagi. Khususnya bagaimana keluarga Jiang akan membantunya menjadi abadi, Jiang Tao tidak mengatakannya. Haha, aku seperti peri. Tidak,
Aku punya teman lama bernama Wu Chenzi, yang merupakan peri sebenarnya gelombang www.novelringan.com gelombang jika kamu memiliki kesempatan di masa depan. Aku bisa membiarkanmu bertemu dengannya. Pada saat itu, Anda mungkin bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ini adalah kalimat kedua. Kalimat inilah yang menarik perhatian Fang Yu. Daoren Jiang, sebenarnya ada hubungannya dengan Wu Chenzi. Justru karena situasi inilah Fang Yu meminta Lin Zengqiong mengirim seseorang untuk mengirim orang-orang tak berguna dari keluarga Jiang kembali ke keluarga Jiang. Fang Yu menamparkan kedua telapak tangan ayah dan anak keluarga Jiang dan Tian, bukan hanya untuk menghapuskan budidaya mereka. Pada saat itu, dia secara bersamaan mengucapkan mantra. Teknik ini berasal dari sekte tingkat kedua tahun ini, teknik rahasia. Xuan Lingsong, Yu Lingyin, Fang Yu meninggalkan segel Ling-Ling di tubuh ayah dan anak keluarga Jiang. Dan peran jejak ini, ketika Daoren Jiang muncul di depan keluarga Jiang, dia bisa bermain. Fang Yu kembali ke lantai atas bangunan bambu dan menutup matanya. Pada saat ini, dia dapat melihat lingkungan dan sekitarnya melalui segel kontrol roh yang ditinggalkan ayah dan anak keluarga Jiang. Saat ini, ayah dan anak Jiang telah ditemukan oleh keluarga Jiang dan mereka dilarikan ke sebuah rumah di keluarga Jiang untuk perawatan. Cedera yang sangat serius, Jiang Daoren harus diselamatkan. Namun Fang Yu mendapat pesan ketika dia mendengar segala macam suara bising dari sekitar ayah dan anak keluarga Jiang. Pendeta Tao Jiang tidak ada di rumah Jiang, sepertinya dia sedang keluar. Saat Fang Yu sedang mengamati situasi keluarga Jiang menggunakan jejak kontrol roh, sosok anggun tiba-tiba muncul di depannya. Fang Yu merasakan nafas dan membuka matanya. Berdiri di depannya dengan rambut ungu panjang dan valet mengenakan celana ketat. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Lembah langit putih telah hilang. Valet berkata dengan wajah serius. Lembah langit putih hilang. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, kapan itu terjadi? Pada jam 4 sore kemarin, dia meninggalkan Biro Jingtian dan belum kembali sampai hari ini. Valet berkata, beberapa bawahannya tidak bisa menghubunginya. Kemarin sore, sampai hari ini, hanya 1 hari. Fang Yu berkata, apakah normal jika menghilang selama 1 atau 2 hari? Menurutku itu juga normal, kata Valet, tapi bawahannya sangat cemas. Mereka bilang jarang sekali mereka bisa menghubungi Bai Konggu. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan berkata, sangat cemas. Ya, kata mereka, sebelum Bai Konggu pergi, mereka menyadari ada yang tidak beres dengan Bai Konggu, jawab Valet. Ada yang salah. Fang Yu sedikit menyipit. Ngomong-ngomong, dia sudah lama tidak bertemu Bai Konggu. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak mengetahui situasi Bai Konggu saat ini. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu berdiri dan berkata, saya akan melihat ke langit. Setengah jam kemudian, Fang Yu dan Valet datang ke game Gioping. Da Wei menunggu dengan cemas di halaman tempat Bai Konggu sering menginap. Melihat Fang Yu muncul, Da Wei begitu gembira hingga daging di wajahnya bergetar. Fang, Tuan Fang, akhirnya aku melihatmu. Da Wei membungkuk dan mengepalkan tinjunya lagi. Langsung ke topik. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, aku dengar, menurutmu Bai Konggu ada yang salah akhir-akhir ini. Petik 2. Da Wei mengangkat kepalanya, menyeka keringat di dahinya, dan berkata, kami pikir dia salah besar. Dengan cara apa? Fang Yu bertanya. Semua aspek, seperti perkataan dan perbuatan, ekspresi, mata, bahkan nada bicara sangat berbeda dari sebelumnya, kata Da Wei. Apa bedanya? Fang Yu bertanya. Da Wei mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mengatakannya, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tapi saya telah mengikuti Tuan Bai, sebagai bawahannya selama hampir 25 tahun, kecuali kematian tragis Rao sebelumnya. Selain, tidak ada yang mengenal Bai Lao lebih baik dariku. Tampaknya menyadari bahwa hal ini sulit untuk dipahami, Da Wei melanjutkan dengan mengatakan, mata Lao Bai lebih cerah sebelumnya, tapi sekarang, terasa sedikit hampa, dan dia biasa pergi ke tempat kerja kami untuk memberikan bimbingan pribadi. Petik 2. Tapi akhir-akhir ini, dia tidak melakukan ini lagi. Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan situasi di Ging Tianju. Petik 2. Tapi sering sendirian di halaman, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, bukan biarkan kita mendekat. Mata Fang Yu berkedip, dan dia bertanya, kapan terakhir kali kamu menyebutkannya? Dengan kata lain, kapan kamu mulai merasa bahwa Bai Konggu salah?
Kapan? Da Wei mengenang beberapa saat, lalu menjawab, sepertinya setelah pertemuan terakhir dengan Tuan Fang, dia mulai melakukan sesuatu yang salah. Terakhir kali kamu melihatku, Fang Yu mengerutkan kening. Pada saat itu, kami memberitahu Anda tentang masalah ekstering, dan kemudian Anda pergi, dan kemudian Anda tidak muncul selama lebih dari 10 hari. Da Wei berkata, sejak saat itulah aku merasa seperti bayi tua. Itu kurang tepat. Apakah ada orang di game Gioping yang memiliki pendapat yang sama denganmu? Fang Yu bertanya. Ya, beberapa. Da Wei berkata, aku akan menemukannya sekarang. Setelah berbicara, Wei berlari keluar halaman. Beberapa menit kemudian, dia masuk lagi bersama 4 pria berjubah putih. Setelah perkenalan Wei, keempat orang ini semuanya adalah bawahan yang sering berhubungan dengan Bai Konggu. Dan apa yang mereka berempat katakan pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan Wei Wei. Dikatakan bahwa setiap aspek Bai Konggu berbeda dari sebelumnya. Dan aspek-aspek ini terwujud di tempat yang sangat kecil, dan orang yang tidak mengenal Bai Konggu kemungkinan besar tidak akan melihatnya. Menilai dari apa yang dikatakan orang-orang ini, Bai Konggu mungkin ada yang tidak beres. Apakah Bai Konggu memberitahumu sesuatu ketika dia meninggalkan Gioping game kemarin? Fang Yu bertanya. Ya, aku akan memberitahumu ini. Jawab Da Wei segera. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Saat Tuan Bai pergi kemarin sore, saya kebetulan bertemu dengannya di gerbang halaman. Da Wei berkata, saya hendak melaporkan sesuatu kepadanya saat itu, tetapi dia mengatakan untuk membicarakannya nanti. Lao Bai pada saat itu, dengan senyuman tipis di wajahnya, sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Lalu aku bertanya kemana dia pergi, dan Tuan Bai menjawabku saat dia berjalan keluar, mengatakan dia akan bertemu dengan beberapa orang tua. Beberapa orang tua, mata Fang Yu bergerak sedikit. Sebenarnya setahu saya Tuan Bai tidak punya banyak teman di ibu kota utara, karena dia sendiri bukanlah orang yang suka bersosialisasi. Da Wei berkata, tapi aku hanya menebak-nebak. Lagi pula, Tuan Bai tidak bisa menceritakan semuanya. Apa yang dia lakukan setelah Bai Konggu mulai melakukan sesuatu yang salah? Fang Yu terus bertanya, sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Da Wei menyentuh dagunya gelombang www.novelringan.com gelombang dan mengenang, selama periode ini, Miling pindah lebih dekat ke ibu kota utara, dan kemudian dia. Da Wei menjelaskan semua rangkaian metode penanganan Bai Konggu terkait penampilan, dari pembasmian roh. Ketika Miling muncul, Fang Yu tidak dapat ditemukan. Kemudian dia mengumumkan beritanya, mencoba membuat para penggarap dunia seni bela diri utara bersatu melawan Miling. Praktek-praktek ini, sebenarnya tidak melihat banyak masalah. Itulah situasinya. Fang Yu bertanya, yah, pada dasarnya aku mengatakan semua yang aku tahu. Jawab Da Wei. Fang Yu mengangguk, menatap Valet, dan berkata, kalau begitu kita pergi dulu. Ekspresi Da Wei berubah dan dia bertanya, Tuan Fang, ini. Saya akan menemukan cara untuk menemukan Bai Konggu dan melihat apa yang terjadi padanya. Fang Yu berkata, kamu akan mengawasi langit. Jika Bai Konggu kembali, kamu akan memberitahuku. Petik 2. Dipahami. Jawab Da Wei. Setelah itu, Fang Yu dan Valet meninggalkan Jingtianju. Dalam perjalanan kembali ke mansion, Fang Yu terus berpikir. Menurut Wei Da Wei, Bai Konggu mulai berbeda sejak terakhir kali saya bertemu dengannya. Saat itu, Fang Yu baru saja memasuki halaman suci. Dia tinggal di halaman suci belum lama ini, tetapi karena aturan waktu yang berbeda, lebih dari 10 hari berlalu di luar. Ada apa dengan Bai Konggu? Dilihat dari pernyataan Wei dan 4 bawahan lainnya, kemungkinan besar Bai Konggu kerasukan, atau dia dikendalikan oleh pikirannya. Kedua situasi tersebut serupa. Singkatnya, Bai Konggu saat ini mungkin bukanlah Dewa Bai Konggu. Jadi, siapa yang akan menguasai lembah langit putih? Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Untuk mempertimbangkan hal ini, perlu menghubungi identitas Bai Konggu. Mengintip pengontrol surga mengintip ke langit. Hati Fang Yu tergerak, dan tiba-tiba teringat situasi yang disebutkan Bai Konggu sebelumnya. Alasan mengapa Guantianju dikuasai oleh Shen Yinhui dalam waktu yang lama adalah karena sebagian besar peralatan sihir yang dimiliki oleh Guantianju disediakan oleh Wu Chenzi di Shen Yinhui. Memikirkan Wu Chenzi, Fang Yu memikirkan Fu Han lagi. Sebagai murid utama Wu Chenzi,
Fu Han diutus untuk mengambil alih dan melihat sekilas surga saat dia kehilangan kepercayaan para dewa di Baikonggu. Artinya, sampai batas tertentu, Biro Gutian berguna untuk Shen Yinhui atau Wu Chenzi. Jika tidak, Wu Chenzi tidak akan mengirim Fu Han untuk mengambil alih. Tidak ada debu. Pandangan Fang Yu tertuju pada nama ini. Saat memasuki tempat suci, ia memiliki dua tujuan, Dakong dan Wu Chenzi. Daokong, dia menemukannya. Tapi Wu Chenzi, tidak melihatnya. Dalam satu hari gua, pemandu halaman suci memanggil semua biksu yang sedang berkultivasi di hari gua lainnya. Totalnya ada 8 orang. Namun, basis budidaya kelompok orang itu sangat rata-rata, menebak dari alam. Wu Chenzi seharusnya tidak termasuk di antara mereka. Dengan kata lain, Wu Chenzi sudah meninggalkan tempat suci saat itu. Kalau tidak, Fang Yu pasti bisa melihatnya. Tunggu, mekanisme tempat suci ini, mungkinkah seseorang yang telah mengembangkan Dao Guo dan meninggalkan tempat suci akan membuka pintu tempat suci dan membiarkan orang baru masuk? Memikirkan saat Baikonggu mulai menjadi sesuatu yang salah, pikiran Fang Yu melintas, dan pikiran ini tiba-tiba muncul. Spekulasi ini sangat mungkin terjadi. Sudah lama sejak Fang Yu mendapatkan apa yang disebut izin halaman suci dari Xiu Tao, yaitu cincin giok. Namun sebelum hari itu, cincin giok itu seperti cincin biasa, tidak berfungsi sama sekali. Tetapi ketika hari itu tiba, Fang Yu baru saja mengeluarkan cincin itu dan melihatnya, dan gerbang halaman suci tiba-tiba muncul. Gerbang pengadilan suci muncul tanpa peringatan, tetapi jika Anda menghubungi mekanisme One Out One In, Anda dapat memahaminya. Hari itu, alasan mengapa cincin itu tiba-tiba berfungsi dan memanggil gerbang halaman suci sebenarnya karena Wu Chenzi baru saja meninggalkan halaman suci. Setelah Wu Chenzi meninggalkan tempat suci, apa yang akan dia lakukan? Saat Fang Yu membunuh Fu Han sebelumnya, Wu Chenzi sangat marah dan mengeluarkan kata-kata kejam. Dia keluar dari tempat suci, targetnya pasti Fang Yu. Tentu saja belum tentu. Lagi pula, selama waktu itu, Fang Yu melenyapkan beberapa anggota kantong ilahi satu demi satu. Tidak ada debu, tidak mungkin untuk tidak menerima berita. Jika dia mengetahui kekuatan Fang Yu, apakah dia akan mendatanginya secara langsung? Bukan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, para beku setelah masa kesengsaraan ini tidak akan pernah melakukan apapun yang dapat menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Semakin tinggi basis budidaya, semakin sedikit Anda ingin mengambil risiko. Apalagi saat itu Fang Yu sudah memasuki halaman suci, Wu Chenzi ingin mencari Fang Yu tetapi tidak dapat menemukannya. Tapi sejak dia keluar, dia pasti tidak akan berbuat apa-apa. Jadi, dia kembali ke Gioping the Sky, mengambil alih Baikonggu. Meskipun Baikonggu melakukan apa yang dia lakukan setelah dia dikendalikan, saya tidak dapat melihat niatnya. Tapi spekulasi ini, setidaknya bisa menjelaskan apa yang salah dengan Baikonggu. Temui beberapa orang tua, inilah yang dikatakan Baikonggu kepada Wei saat dia meninggalkan game Gioping kemarin. Karena kata-kata ini, Fang Yu teringat apa yang dia dengar dalam ingatan ayah dan anak keluarga Jiang. Jiang Tao, nenek moyang keluarga Jiang, menganggap Wu Chenzi sebagai teman lama. Saat ini, Jiang Tao tidak ada di rumah Jiang. Kalau dipikir-pikir seperti ini, Baikonggu, yang dikendalikan atau dirasuki, akan bertemu dengan lelaki tua itu. Apakah itu Dao Ren Jiang? Sebelum kembali ke mansion, Fang Yu sudah memahami keseluruhan cerita dengan baik. Meski sebagian besar hanyalah spekulasi, Fang Yu percaya pada spekulasinya. Sangat mudah untuk memverifikasi spekulasi tersebut. Fang Yu tidak perlu menemukan Baikonggu atau Wu Chenzi sendiri. Dua segel pengendali roh yang tersisa pada ayah dan anak keluarga Jiang, akan memainkan peran besar. Haha, Fang Yu memikirkan sesuatu di benaknya dan tidak bisa menahan tawa. Ada apa denganmu, Violet? Yang telah mengikuti Fang Yu, mau tidak mau bertanya ketika melihat Fang Yu merenung dalam waktu lama, dengan senyuman di wajahnya. Aku memikirkan hal-hal yang membahagiakan. Fang Yu berkata sambil tersenyum dan melirik ke arah Violet. Hal yang menyenangkan, Violet memandang Fang Yu dengan curiga. Dia mengira Fang Yu sedang memikirkan Baikonggu, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Namun, dengan keberadaan seperti Fang Yu, tentu saja sulit ditebak, dia tidak berniat bertanya lebih banyak. Setelah kembali ke mansion, Fang Yu langsung pergi ke lantai atas bangunan bambu dan meminta semua orang untuk tidak mengganggunya. Kemudian dia berada di lantai paling atas dan duduk menghadap matahari terbenam. Wu Chenzi,
biarkan aku melihat apa yang akan kamu lakukan. Fang Yu berkata dalam hatinya, lalu menutup matanya. Saat ini, ibu kota utara, bagian paling barat Daxilin. Ini masih hutan, tapi jauh dari kawasan Zhongmen. Tempat ini sangat dekat dengan wilayah Xinjiang Utara dan wilayah Barat Laut, dan itu bisa dianggap sebagai persimpangan. Oleh karena itu, tempat ini terpencil. Kemudian, di tengah hutan primitif ini, di atas tanah datar yang relatif kosong, ada 3 awan putih yang mengambang saat ini. Awan putih ini tidak besar dan ada orang yang berdiri di atasnya. Totalnya ada 4 orang. 2 orang berdiri di atas awan putih. Di antara keempatnya, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Itu adalah lembah langit putih yang menghilang. Wu Chenxi, meskipun kamu sedang mencari tubuh fisik baru, tidak perlu menemukan orang tua seperti itu, kan? Di atas awan di sebelah kanan, lembah langit putih, seorang pria berambut hitam panjang berdiri. Dilihat dari penampilannya, pria tersebut masih sangat muda. Orang tua Jiang, kamu tidak tahu malu, lihat seperti apa penampilanmu sekarang, orang yang tidak tahu mengira kamu baru berusia 30 tahun. Di awan di seberang Jiang Daoren, 2 sosok berdiri. 1 pria dan 1 wanita. Pria itulah yang berbicara. Jika Fang Yu ada di sana, dia pasti akan mengenali wanita yang mengandalkan pria ini. Itu adalah wanita menawan yang dia lihat di makam Wan Jie di Daxilin. Bukankah kamu sama? Jika kamu mengatakan tidak tahu malu, apakah kamu bahkan lebih tidak tahu malu? Berapa umurmu? Dan kamu masih bersama rekan Tao itu sepanjang hari, kata Jiang Daoren sinis. Lebih-lebih lagi, Li Mofan menyela Daoren Jiang dan mengutuk, aku sangat mencintai Qinger. Tanpa dia, tidak akan ada aku. Mofan, wanita itu bersandar di dada Li Mofan, wajahnya mabuk. Daoren Jiang mengerutkan bibirnya dan menatap Wu Chenxi. Wu Chenxi, kamu belum bilang, kenapa menggunakan tubuh lelaki tua ini? Tentu saja ada efeknya. Wu Chenxi menjawab sambil tersenyum. Apa fungsinya? Jiang Daoren bertanya. Mungkin tidak ada gunanya mengatakannya. Jawab Wu Chenxi. Kamu benar-benar sama seperti sebelumnya. Kamu suka menjual guanzi gelombang www.novelringan.com gelombang Jiang Daoren menggelengkan kepalanya. Bicara tentang bisnis, kan? Li Mofan di sisi lain berkata. Apakah ada bisnis untuk dibicarakan tentang? Apakah ini tentang keuntungan Wu Chenxi memasuki tempat suci untuk kedua kalinya? Bahkan lebih mustahil baginya untuk mengatakannya. Jiang Daoren mengangkat alisnya. Tidak, maksudku, tentang kematian orang-orang tua di Senyin Hui. Li Mofan menyipitkan matanya. Daoren Jiang mendengus dan berkata, apa yang ingin kukatakan? Kedua orang itu, Xiu Tao dan Xuan Ren, kekuatannya sudah rendah, jika mereka mati, mereka mati. Kamu tidak benar-benar memasukkan Senyin ke dalam hatimu, bukan? Perlakukan mereka sebagai sekutu kita. Bilang oke dulu, aku ingin membalaskan dendam kalian berdua sendirian. Li Mofan tidak banyak bicara, tapi memandang Wu Chenxi. Faktanya, tidak ada anggota organisasi Senyin Hui yang memikirkannya. Bagi Li Mofan, ia bergabung dengan organisasi ini hanya karena Wu Chenxi juga ada di sana. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan organisasi ini untuk melihat berapa banyak pembangkit tenaga listrik teratas di Yanxia yang telah berkembang ke level yang sama dengannya. Wu Chenxi juga merupakan salah satu pendiri Senyin Hui. Sekarang tergantung sikap bersihnya. Kematian Xiu Tao dan Xuan Ren tidak ada hubungannya dengan kita, kata Wu Chenxi perlahan, tetapi orang yang membunuh mereka patut diperhatikan. Apa yang kamu bicarakan, Fang Yu? Daoren Jiang menyipitkan matanya dan bertanya. Wu Chenxi mengangguk dengan lembut. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan Fang Yu sepanjang waktu, kata Li Mofan. Wu Chenxi melirik Li Mofan dan mengangkat tangan kanannya. Bas, sinar cahaya bersinar, dan tirai cahaya terang muncul di depan Wu Chenxi. Di tirai tipis, seorang pria muda perlahan berubah menjadi sosok. Li Mofan memandang pria ini, mengerutkan kening, dan tidak berbicara. Tapi wanita yang bersandar padanya terkejut. Orang ini adalah orang yang membuat avatarku di makam Wan Ji di Daxilin. Wanita itu berkata dengan mata terbuka lebar, menatap sosok di tirai tipis di depan. Apa? Wajah Li Mofan sedikit berubah dan menatap wanita itu. Ini laki-lakinya, kata wanita itu. Wajah Li Mofan berubah. Apa masalahnya? Daoren Jiang mengerutkan kening dan bertanya. Wu Chenxi juga menatap Li Mofan. Li Mofan memandang wanita itu dan berkata,
biarkan Kinger memberitahumu. Wanita itu sadar kembali, menarik napas dalam-dalam, dan menceritakan kisah doppelgangernya di makam Wanji di Daksilin. Apakah kamu yakin itu Fang Yu? Jiang Tao bertanya. Aku yakin, jawab wanita itu tegas. Apakah Fang Yu ini benar-benar berdebat dengan kita? Jiang Daoren mencibir. Wu Chenzi tidak berbicara. Pendeta Tao Jiang memandang Li Mofan dan berkata, karena identitasnya sekarang telah dikonfirmasi, kamu tidak akan membalaskan dendam rekan Taomu. Li Mofan memandang Wu Chenzi dengan mata dingin, dan bertanya, Wu Chenzi, menurutmu apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir, Wu Chenzi menjawab dengan ringan. Mata Li Mofan bergerak sedikit. Pendeta Tao Jiang memandang Wu Chenzi dan bertanya, Wu Chenzi, saya ingat muridmu Fuhan. Ya, dia juga mati di tangan Fang Yu. Ekspresi Wu Chenzi tetap tidak berubah, dan dia menjawab dengan tenang. Kalau begitu, haruskah kita menemukan Fang Yu? Mata Daoren Jiang berkedip, dan dia tidak mengatakan sisanya. Wu Chenzi menoleh, menatap Daoren Jiang, dan berkata dengan lemah, tidak ada gunanya menggunakan emosi. Kamu telah melihat nasib Xiu Tao dan Xuan Ren. Saya setuju dengan ide Anda. Pendeta Tao Jiang mengangguk. Tujuannya, saat ini hanya satu, yaitu menjadi abadi. Ia tidak mempedulikan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan menjadi peri, apalagi mengambil resiko. Tapi saat ini, wajah Li Mofan berubah. Ini tentang Yang Qinger, yaitu rekan Tao-nya. Bagaimana masalah ini bisa terjadi dengan tergesa-gesa? Wu Chenzi, apa menurutmu aku tidak bisa membalas dendam? Li Mofan bertanya. Ya, Wu Chenzi menjawab dengan tegas. Ekspresi Li Mofan berubah lagi, dan dia berkata, Xiu Tao dan Xuan Ren mati karena mereka tidak cukup kuat, dan mereka tidak bersatu. Petik 2. Dan kami bertiga. Ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak tahu satu hal lagi. Sebelum Li Mofan selesai berbicara, Wu Chenzi memotongnya. Daoren Jiang dan Li Mofan memandang Wu Chenzi bersama-sama. Baru saja hari ini, Bai Wuya meninggal, kata Wu Chenzi. Mendengar kata-kata ini, Jiang Daoren dan Li Mofan terkejut sesaat, lalu ekspresi mereka berubah drastis. Bai Wuya sudah mati. Meskipun hubungan mereka dengan Bai Wuya tidak dekat, mereka juga orang-orang yang telah memasuki halaman suci di kandang ilahi yang sama. Kekuatan Bai Wuya sangat jelas bagi mereka. Dibandingkan dengan Xiu Tao dan Xuan Ren, Bai Wuya jelas satu tingkat lebih tinggi. Dia adalah orang kuat di alam Yin Yang, dan berada di tengah bencana. Bai Wuya, bagaimana kamu mati? Jiang Daoren bertanya. Seperti Xiu Tao dan Xuan Ren, dia dibunuh oleh Fang Yu. Jawab Wu Chenzi. Mendengar jawaban ini, Jiang Daoren dan Li Mofan, serta Yang Qinger di samping Li Mofan, ekspresi mereka berubah drastis. Bai Wuya juga dibunuh oleh Fang Yu. Daoren Jiang memandang Wu Chenzi dengan wajah serius, dan bertanya, Wu Chenzi, apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu situasi spesifiknya. Wu Chenzi menjawab, tapi Bai Wuya, dia mati di depanku. Dapat dikatakan bahwa saya menyaksikan dia mati dengan mata kepala sendiri. Apa yang terjadi? Jiang Daoren bertanya. Wu Chenzi tidak berbicara, dan mengangkat tangan kanannya. Bas, tirai tipis lainnya muncul di depannya. Gambar di tirai tipis itu persis dengan pemandangan saat Bai Wuya dikejar oleh Fang Yu hari itu, lalu kabur ke portal dan mendatangi Wu Chenzi. Bising, melihat pemandangan Bai Wuya menjerit dan berguling, dan dengan cepat berubah menjadi abu, tiga orang lainnya yang hadir kaget dan kaget. Apa metode ini? Seorang pria kuat di alam Yin yang dibakar hidup-hidup menjadi abu. Wu Chenzi, Jiang Daoren ingin berbicara. Saya benar-benar ingin menyelamatkannya, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Wu Chenzi sepertinya tahu apa yang ditanyakan Daoren Jiang, dan berkata, api yang menyala di Bai Wuya bukanlah api biasa, api jenis ini, bahkan aku energi sebenarnya yang dilepaskan dapat dinyalakan. Jiang Daoren dan Li Mofan sudah terdiam. Mereka memang melihat kepolosan biru Wu Chenzi yang diberikan pada tubuh Bai Wuya, yang tersulut oleh api dan terbakar hingga tidak ada jejaknya. Namun, mereka masih tidak bisa menerimanya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik alam Yin Yang. Pada akhirnya dia mati karena api di tubuhnya. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, rasanya terlalu keterlaluan. Dia telah berhasil memasuki portal, tetapi masih mati terbakar oleh api. Selama periode ini, dia sendiri, serta Wu Chenzi di depannya, sebenarnya tidak bisa memadamkan apinya. Bagaimana mantra api yang begitu kuat bisa ada di dunia?
Anda harus tahu bahwa gelombang www.novelringan.com gelombang api yang dapat ditampilkan semuanya dibentuk oleh energi sejati dari biksu. Jika Fang Yu memiliki nyala api yang begitu kuat, itu hanya menunjukkan bahwa energi aslinya lebih kuat. Saya awalnya ingin menyingkirkan faktor tidak stabil Fang Yu sesegera mungkin. Wu Chenzi berkata, setelah keluar dari pengadilan suci, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah membunuh Fang Yu. Tetapi, selama periode waktu ini, pengamatanku terhadap orang ini, aku sampai pada suatu kesimpulan. Saat ini, saya bukan lawannya. Kalian berdua sama. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Li Mofan dan Jiang Daoren tenggelam. Setiap orang bangga dengan para biksu yang mencapai level mereka. Apalagi seperti Wu Chenzi yang memasuki tempat suci 2 kali, ini bahkan lebih benar lagi. Namun kini Wu Chenzi mengakui secara pribadi bahwa dirinya bukanlah lawan Fang Yu. Kalimat ini sudah mewakili banyak hal. Fang Yu pandai dalam pertarungan jarak dekat, menggunakan keterampilan fisik untuk mengalahkan lawan, dan tubuhnya sangat kuat. Wu Chenzi melanjutkan, dapat dikatakan bahwa kekuatannya adalah kelemahan sebagian besar biksu kita. Seperti Xuan Ren, Bai Wuya, dia dibunuh oleh Fang Yu hampir tanpa cara apapun. Justru karena inilah di depan Fang Yu, mereka berperilaku sama seperti para biksu di periode pemurnian Qi dan periode yayasan. Mereka dengan mudah dibunuh. Li Mofan, Yang Qinger, dan Jiang Daoren, ekspresi mereka berubah dan mata mereka suram. Aku berkata begitu banyak, bukan untuk membuat khawatir, atau untuk sengaja melebih-lebihkan kekuatan Fang Yu. Wu Chenzi berkata dengan ringan, saya hanya mengingatkan Anda bahwa saya ingin Yu yang lain mengambil tindakan, pertimbangkan dulu konsekuensinya. Karena, sekali kamu gagal, hanya ada satu akhir, yaitu kematian. Ada keheningan di hutan. Li Mofan mengepalkan tinjunya dan memandang Yang Qinger. Wajah Yang Qinger pucat. Tidak heran jika klonnya bahkan tidak berjuang lama, tetapi dibombardir dan dibunuh, dan bahkan dihancurkan dengan susunan Yin Yuan. Ternyata Fang Yu sangat menakutkan. Mofan, jangan berpikir tentang balas dendam. Yang Qinger mengangkat kepalanya dan berkata. Wajah Li Mofan muram dan tidak berbicara. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia, yang yakin dengan kekuatan absolutnya, akan sangat iri pada orang yang tertutup. Dia tahu betul bahwa Wu Chenzi tidak akan membesar-besarkan hal seperti itu. Bagaimanapun, murid pertama Wu Chenzi meninggal di tangan Fang Yu. Suasananya sangat khusyuk. Tahukah Anda, ketiga orang yang hadir semuanya bisa dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak. Namun kini, mereka diliputi oleh orang yang sama, seseorang yang belum pernah mereka temui. Hehe, karena Wu Chenzi berkata begitu, kesampingkan Fang Yu saja. Jiang Daoren tertawa beberapa kali, ingin mengubah suasana serius. Sekarang kita semua hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi abadi. Petik 2. Setelah Anda memasuki Chengxian Avenue, Fang Yu ini bukan apa-apa. Wu Chenzi memandang Tao Jiang dan bertanya, ketika Anda kembali ke rumah Jiang, apakah Anda ingin menggunakan metode itu untuk meningkatkan kultivasi Anda? Ini bukan untuk meningkatkan basis kultivasi, saya hanya ingin meningkatkan tingkat keberhasilan kemenangan di masa depan. Jawab Jiang Daoren, serap asal-usulnya, ide Bai Wuya mirip dengan idemu, tapi sayangnya dia terbunuh sebelum dia menyadarinya, kata Wu Chenzi. Selama aku tidak memprovokasi Fang Yu, aku bisa menghabiskan waktu ini dengan damai. Daoren Jiang menyipitkan matanya. Sekarang semua orang di keluarga Jiang sedang mempraktikkan teknik yang saya berikan kepada mereka. Sebentar lagi, saya akan bisa mengasimilasi asal-usul mereka. Pada akhirnya, hampir 200 sumber, semuanya akan masuk ke tubuhku, bantu aku menjadi peri. Daoren Jiang berkata, nadanya menjadi penuh gairah. Begitu dia berpikir untuk menjadi peri, suasana hatinya menjadi sangat baik, benar-benar melupakan suasana hikmat tadi. Li Tua, aku menyarankanmu untuk tidak mempertaruhkan nyawamu demi gangster kecilmu. Jiang Daoren memandang Li Mofan dengan wajah jelek, dan berkata, kalian semua sudah setua ini, jadi jangan terlalu marah karena kamu akan menjadi orang yang cantik. Aturlah, ya, Mofan, aku tidak ingin balas dendammu lagi, jangan memprovokasi Fang Yu. Yang Qinger berbisik. Li Mofan melihat penampilan Yang Qinger, tapi dia merasa semakin tidak mau. Dia tidak ingin Yang Qinger merasa kekuatannya tidak sebaik Fang Yu. Mari kita lihat dulu, apakah kamu ingin balas dendam, nanti kita bicarakan lagi.
Li Mofan berkata dengan dingin. Hei, Lao Li, kamu benar-benar. Jiang Tao masih ingin berbicara. Saat ini, ekspresinya berubah. Kemudian, dia segera mengeluarkan liontin giok dengan lampu merah dari lengan bajunya. Setelah menghancurkan liontin giok, dia sepertinya mendengar sesuatu dan wajahnya menjadi muram. Mari kita berhenti di sini saat bertemu teman lama, aku harus kembali untuk mengurus berbagai hal, kata Jiang Daoren. Apa masalahnya? Li Mofan bertanya. Orang-orang bodoh di keluarga itu, yang sudah sedikit membaik, keluar untuk menimbulkan masalah. Saya tidak tahu siapa yang memprovokasi mereka, mereka dipukuli dengan serius. Jiang Daoren berkata dengan muram, ayah dan anak keluarga Jiang sangat berguna bagiku. Aku sangat berguna, kembalilah dan selamatkan hidup mereka. Petik 2. Oke, aku juga harus pergi ke Daxilin. Jawab Li Mofan. Daoren Jiang melirik Wu Chenzi, lalu sosok punggungnya menyusut. Wow, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang seketika. Jiang Daoren kembali ke rumah Jiang di area pusat Beidou dengan kecepatan tercepat. Leluhur, orang pertama di gerbang rumah Jiang, ketika dia melihat Tao Jiang, dia berlutut dengan hormat. Wajah Jiang Daoren muram dan bertanya, di mana orang-orang yang terluka parah? Aku akan mengantarmu, seorang penjaga berdiri dan berkata. Cepat, kata Jiang Tao. Setelah itu, penjaga membawa Jiang Daoren dan berjalan menuju rumah Jiang. Dia datang ke sebuah rumah di sisi barat rumah Jiang dan berjalan masuk. Leluhur, patriark, tuan muda, dan 7 tetua lainnya, semuanya ada di dalam. Kata penjaga itu. Daoren Jiang mendengus dan masuk. Begitu saya masuk ke pintu, saya mendengar suara keras. Sekelompok anggota keluarga Jiang berkumpul secara langsung. Di antaranya adalah anggota inti keluarga, serta keluarga dari orang-orang yang terluka parah. Sekelompok orang ini mengobrol dan sangat cemas, membicarakan sesuatu. Daoren Jiang melihat ke kejauhan, dan ada 7 orang tergeletak di tanah. Tubuh ke-7 orang ini seperti cairan, terpelintir tanpa henti. Melihat akhir dari ke-7 orang ini, ekspresi Jiang Daoren menjadi semakin jelek. Beri aku semuanya, Jiang Tao meraung. Kerumunan di sekitarnya begitu ketakutan hingga wajah mereka pucat dan seluruh tubuh gemetar, mereka segera lari keluar. Saat ini, rumah menjadi sunyi. Daoren Jiang menarik napas dalam-dalam dan berjalan di depan ke-7 orang itu. Tulang-tulang di tubuh benar-benar hancur, dan tidak ada gunanya menyelamatkannya. Tapi ke-7 orang ini, kebetulan itu adalah 7 orang terkuat di keluarga Jiang. Jiang Daoren awalnya ingin fokus pada pengembangan kelompok orang ini untuk mendapatkan sumber yang lebih kuat. Namun akibatnya, orang-orang ini tidak dibudidayakan, melainkan ditinggalkan. Brengsek, Pendeta Tao Jiang memarahi gelombang www.novelringan.com gelombang dan melihat ke sisi lain. Ada 2 tempat tidur dengan 2 orang berbaring di atasnya. Itu adalah ayah dan anak keluarga Jiang. Dilihat dari ciri-ciri fisiknya, kedua orang ini tidak sesengsara 7 orang lainnya. Tapi, aura dasar budidaya mereka benar-benar hilang. Mata Jiang Daoren dingin dan dia berjalan mendekat. Berdiri di samping tempat tidur, dia memandang Jiang Gaohe dan Jiang Hao. Pangkalan budidaya telah dihapuskan. Jiang Daoren sangat marah. Siapa yang melakukannya? Orang-orang ini sangat berguna baginya, tetapi mereka semua menjadi tidak berguna. Nafas Daoren Jiang menjadi lebih berat, dan wajahnya berubah. Setelah sekian lama, dia perlahan menjadi tenang. Dia memandang Jiang Gaohe yang tidak sadarkan diri di depannya, mengulurkan tangan kanannya dan meraih pergelangan tangannya. Tampaknya basis perbaikan telah dihapuskan, tetapi mungkin ada perbaikan. Bahkan jika dia tidak punya pilihan, Wu Chenzi mungkin punya cara. Singkatnya, periksa dulu kondisi fisik Anda. Daoren Jiang meraih pergelangan tangan Jiang Gaohe dan menanamkan energi sejati ke dalamnya. Tetapi pada saat ini, Jiang Gaohe, yang sedang koma, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Daoren Jiang. Wajah Jiang Daoren berubah. Pada saat ini, pergelangan tangan Jiang Gaohe tiba-tiba terbalik, dan malah meraih tangan kanan Daoren Jiang dan memutarnya secara tiba-tiba. Retakan, kekuatan dan kecepatan yang menakutkan membuat Tao Jiang benar-benar menghancurkan tulang pergelangan tangannya sebelum dia sempat bereaksi. Apa? Daoren Jiang mendengus kesakitan, dan ingin mundur. Tapi Jiang Gaohe dengan kuat menggenggam tangan kanan Jiang Daoren, tidak membiarkannya mundur. Daoren Jiang melebarkan matanya dan menatap Jiang Gaohe. Saat ini,
Mulut Jiang Gaohe masih berlumuran darah, tetapi senyuman muncul di wajahnya. Jelas sekali, ini bukan Jiang Gaohe, dia dikendalikan.